Indonesia adalah sebuah negara yang sangat besar, dengan populasi yang begitu aktif di dunia maya. Jadi, setiap hari, jutaan dari kita menggulir lini massa, membaca berita, dan berbagi informasi melalui gawai yang ada di genggaman. Ponsel pintar telah menjadi jendela kita menuju dunia. Namun, di balik kemudahan akses informasi tersebut, ada sebuah ancaman yang mengintai dengan senyap namun mematikan. Hoax. Informasi bohong ini menyebar lebih cepat dari api, dan dirancang untuk membingungkan, memanipulasi, serta memecah belah kita. Masalah ini bukan lagi sekadar gangguan kecil, ini tantangan serius bagi keutuhan masyarakat. Sebuah informasi yang belum terverifikasi, dikemas provokatif atau emosional, bisa viral dalam hitungan menit. Kita melihatnya setiap hari, mulai dari pesan berantai di grup keluarga hingga unggahan sensasional di media sosial. Hoax tidak memilih korban, ia bisa menyasar siapa saja. Karena itulah kita semua, sebagai masyarakat Indonesia yang hidup di era digital ini, perlu memiliki sebuah benteng pertahanan. Benteng itu tidak lain adalah karakter yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur Pancasila. Pentingnya menanamkan Pancasila dalam perilaku digital, kita tidak bisa ditawar lagi. Pancasila bukanlah sekadar teks yang dihafal, ia adalah kompas moral. Saat kita berhadapan dengan lautan informasi yang tak bertepi, nilai-nilai Pancasila lah yang akan membantu kita membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Ia mengajarkan kita untuk berpikir kritis, berempati, dan menempatkan persatuan bangsa di atas segalanya. Audiens dari pesan ini adalah kita semua. Setiap warga Indonesia yang memegang gawai dan memiliki akses ke internet. Pertarungan melawan hoax adalah pertarungan kita bersama. Ini bukan hanya tugas pemerintah, media, atau para ahli teknologi. Ini adalah tanggung jawab setiap individu yang menjadi bagian dari ekosistem digital. Jika kita membiarkan informasi bohong merajalela tanpa perlawanan, kita sama saja dengan membiarkan pilar-pilar persatuan kita terkikis sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, langkah pertama yang paling mendasar adalah memahami siapa kita seharusnya di ruang digital ini. Kita perlu mendefinisikan kembali identitas kita, bukan hanya sebagai pengguna internet, tetapi sebagai warga negara digital yang berkarakter Pancasila. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan menjadi seorang warga negara digital berkarakter Pancasila? Mari kita urai konsep ini dengan sederhana. Menjadi warga digital berarti kita adalah individu yang aktif berpartisipasi, berinteraksi, dan berkomunikasi dalam lingkungan online. Kita bukan lagi sekadar konsumen pasif, melainkan produsen konten, penyebar informasi, dan bentuk opini. Sementara itu, berkarakter Pancasila berarti setiap tindakan yang kita lakukan di ruang digital senantiasa mencerminkan dan dijiwai oleh 5 sila dasar negara kita. Ini adalah tentang membawa etika kebangsaan kita ke dalam setiap ketukan jari di layar ponsel. Nilai-nilai Pancasila memberikan panduan yang sangat relevan di era digital. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengingatkan kita untuk menyebarkan kebaikan dan menghindari fitnah, karena setiap tindakan kita akan dipertanggungjawabkan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, menuntun kita untuk selalu menghormati martabat orang lain, berkomunikasi dengan sopan, dan tidak melakukan perundungan siber. Nilai ini mengajarkan kita untuk memperlakukan sesama pengguna internet sebagaimana kita ingin diperlakukan, yaitu dengan adil dan beradab, bahkan ketika kita berbeda pendapat. Selanjutnya, sila ketiga, persatuan Indonesia menjadi benteng utama kita melawan hoax yang bersifat memecah belah. Nilai ini mendorong kita untuk berpikir 2 kali sebelum membagikan informasi yang dapat menimbulkan sentimen sara atau mengadu domba antar kelompok. Di dunia maya yang tanpa batas, menjaga persatuan menjadi tugas yang jauh lebih krusial. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan telai perwakilan mengajarkan kita untuk berdiskusi secara sehat, menghargai perbedaan pendapat, dan mencari kebenaran melalui dialog yang konstruktif, bukan dengan caci maki atau serangan personal. Terakhir, sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memanggil kita untuk memperjuangkan akses informasi yang setara dan melawan disinformasi yang merugikan kelompok rentan. Jika kita memegang teguh kelima nilai ini, perilaku online kita akan berubah secara fundamental. Kita tidak akan lagi mudah terprovokasi. Kita akan lebih berhati-hati dalam berbicara dan berbagi. Kita akan menjadi agen persatuan, bukan penyebar perpecahan. Menjadi warga digital berpancasila berarti kita secara sadar memilih untuk bertindak bijak, saling menghormati, dan secara aktif menjaga keutuhan bangsa di setiap interaksi digital kita.
Hoax bekerja dengan cara yang sangat licik. Ia tidak menargetkan logika kita, melainkan langsung menyerang emosi. Informasi bohong seringkali dikemas dalam bentuk berita palsu yang sensasional, gambar yang dimanipulasi secara halus, potongan video yang dikeluarkan dari konteks aslinya. Tujuannya satu, memicu reaksi spontan, sehingga kita segera membagikannya tanpa berpikir. Untuk melawan penyebaran hoax yang begitu masif, kita tidak memerlukan alat yang rumit atau keahlian teknis tingkat tinggi. Kita hanya perlu sebuah strategi sederhana yang mudah diingat dan diterapkan oleh siapa saja. Mari kita sebut strategi ini, cek fakta 3 langkah. 3 langkah ini adalah henti, periksa. Cocokkan metode ini dirancang untuk memberikan jeda yang sangat dibutuhkan antara saat kita menerima informasi dan saat kita memutuskan untuk membagikannya. Mari kita bedah satu persatu langkah praktis ini, agar kita semua bisa menjadi garda terdepan dalam memerangi disinformasi. Langkah pertama adalah henti. Ini adalah langkah yang paling penting, namun seringkali paling sulit dilakukan. Saat Anda menerima atau melihat sebuah informasi yang terasa mengejutkan, membuat marah, atau terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, berhentilah sejenak. Jangan terburu-buru menekan tombol share atau forward. Tarik napas dalam-dalam. Beri diri Anda waktu beberapa menit untuk menenangkan emosi dan membiarkan pikiran rasional Anda mengambil alih. Ketika kita berada dalam kondisi tenang, kemampuan kita untuk menilai sebuah informasi secara objektif akan meningkat secara signifikan. Langkah sederhana ini adalah rem darurat kita di tengah derasnya arus informasi. Langkah kedua adalah periksa. Setelah berhasil berhenti sejenak, mulailah memeriksa informasi tersebut dengan lebih teliti. Siapa sumber informasinya? Akun resmi media yang kredibel, akun anonim, atau pesan berantai? Perhatikan detail lain seperti tanggal publikasi. Apakah informasi tersebut masih relevan atau merupakan berita lama yang diangkat kembali? Baca keseluruhan konten, jangan hanya terpaku pada judul atau gambar yang bombastis. Gunakan mesin pencari untuk mencari tahu lebih lanjut tentang klaim yang disampaikan, dan periksa apakah sumbernya memiliki rekam jejak yang baik dalam menyajikan fakta. Langkah ketiga adalah cocokkan. Jangan pernah mempercayai satu sumber informasi saja. Bandingkan informasi yang Anda terima dengan beberapa sumber lain yang terpercaya. Apakah media-media besar dan bereputasi baik di Indonesia memberitakan hal yang sama? Manfaatkan situs-situs cek fakta yang kredibel, seperti yang dikelola oleh komunitas pers atau organisasi masyarakat sipil. Untuk gambar atau video, gunakan fitur pencarian gambar terbalik untuk mengetahui asal-usulnya dan apakah gambar tersebut pernah digunakan dalam konteks yang berbeda. Jika informasi yang Anda terima tidak dapat dicocokkan atau bahkan bertentangan dengan sumber-sumber kredibel lainnya, maka kemungkinan besar itu adalah hoax. Peran kita sebagai individu sangatlah penting dalam perang melawan hoax. Meskipun pemerintah memiliki tanggung jawab dan media massa berkewajiban menyajikan berita yang akurat, perubahan terbesar dan paling efektif dimulai dari diri kita sendiri, dari setiap jari yang kita miliki. Bayangkan, jutaan pengguna internet di Indonesia menerapkan cek fakta 3 langkah sebelum membagikan informasi. Gelombang penyebaran hoax bisa diredam signifikan. Ruang digital kita akan menjadi jauh lebih bersih, lebih aman, lebih damai untuk semua. Menjadi warga digital berkarakter Pancasila berarti tidak ikut menyebarkan kebencian. Saat menemukan perbedaan pendapat, tanggapi dengan argumen yang didasari data, bukan dengan hinaan atau kata-kata kasar. Hormati hak orang lain untuk memiliki pandangan berbeda selama tidak melanggar hukum dan norma kesopanan. Di balik setiap akun media sosial, ada manusia yang memiliki perasaan. Pancasila menuntut kita menjaga persatuan dan menegakkan keadilan. Dan itu dimulai dari cara kita berkomunikasi dan berinteraksi di dunia maya. Mari kita mulai bertindak hari ini, sekarang juga. Berhenti sejenak setiap kali menerima informasi yang meragukan. Luangkan waktu untuk memeriksa sumber dengan teliti. Cocokkan informasi dengan sumber lain yang lebih terpercaya sebelum membagikannya. Ajak orang-orang di sekitar kita, keluarga, teman, rekan kerja. Edukasi adalah senjata kita. Dengan menyebarkan kesadaran ini, kita melindungi diri dan menjaga keutuhan bangsa. Internet hanyalah sebuah alat. Ia bisa menjadi pisau yang melukai atau cangkul yang menyuburkan. Pilihan ada di tangan kita. Gunakan alat ini untuk menyebarkan kebaikan pengetahuan kebenaran. Ambil peran aktif dalam membangun ekosistem digital yang sehat. Jadilah warga digital yang cerdas, kritis, bijaksana. Jadilah penjaga nilai-nilai luhur Pancasila bukan hanya di dunia nyata,
tetapi juga di setiap jejak digital yang kita tinggalkan.